Ya, selamat sore Bapak Jarod Subiantoro. Selamat sore Pak Ya. Julius. Selamat datang di podcast Mastel TV. Ini milik kita, Pak. Nah, jadi sore hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan platformatika. Itu Pak Jarod. Nah, sebagai DPH yang menangani platformatika ini, sebenarnya ini pengertian dari platformatika ini apa, Pak? Baik, jadi mungkin yang pertama saya beri latar belakang dulu ya Pak ya. Betul, background. Justru di masyarakat telematika periode 2021-2024 ini baru ada yang namanya bidang platformatika. Iya. Artinya itu visi daripada Mastel sendiri untuk membawakan bahwa telematika itu bukan hanya telekomunikasi, berkembang ke arah infrastruktur yang lain, termasuk yang namanya istilahnya di istilah Pak Sarwoto ini platformatika. Ya, penerjemahannya sebetulnya begini, di teknologi informasi komunikasi atau di dunia digital itu kan ada layer-layer atau lapisan-lapisan. Yang pertama mungkin hardware, kita semua kenal kan hardware. Akrab lah itu. Ya, kemudian ada software. Nah, software sendiri ada dua sisi. Software yang berhubungan mengatur mesin, ada yang mengatur kepada interaksi kepada user atau pengguna. Nah, sesungguhnya platform ini ada dua kemungkinan tadi. Platform itu lapisan yang membatasi antara pengguna dan teknologi informasi. Jadi itu yang kita ini kan. Dari kami sendiri menerjemahkannya ke sebuah yang namanya istilahnya aplikasi, Pak. Iya. Aplikasi itu adalah sarana komunikasi yang memungkinkan manusia atau pengguna itu berinteraksi dengan mesin, dengan komputer. Gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi platformatika. Jadi platform Platform sebenarnya tapi platform. Untuk telematika. Tapi gitu. untuk telematika. Nah, ini terkadang kita kan masih agak sedikit kalau yang tidak akrab dengan dunia IT, mungkin antara platform dan kita suka sebut sebagai yang akrab sekali dengan aplikasi ya. Ya, betul. Nah, ini persamaan dan perbedaannya ada di mana sebenarnya? Ya. Jadi sesungguhnya aplikasi itu saya jelaskan sedikit. Jadi aplikasi itu tadi itu bahasa yang digunakan untuk berinteraksi antara mesin dengan manusia. Iya. Zaman dulu bahasa itu lebih dekat ke bahasa mesin. Iya. Ingat ada assembler, COBOL, Fortran dan sebagainya. Tapi kemudian ini berkembang terus lebih mendekati bahasa manusia. Iya. Jadi istilah user friendly, lebih memudahkan. Iya, betul. Jadi aplikasi itu dikembangkan untuk berhubungan tadi dengan manusianya. Iya. Nah, kemudian apa sih kepentingan manusia kan tergantung proses bisnis mereka. Iya. Ada sektor-sektornya, ada keuangan, ada perdagangan, ada rumah sakit. Ya, dan lain-lain. Nah, ini contohnya masing-masing memerlukan aplikasi kan. Ya. Contohnya kalau kita mau berhubungan dengan rumah sakit, kita ada aplikasi rumah sakit. Nah, untuk itu ada lagi yang namanya di bawahnya platform kesehatan. Iya. Karena apa? Karena kan teknologi informasi komunikasi, network itu menjadi penting kan. Iya. Sehingga tadi batasan antara aplikasi itu lebih kepada kepentingan individu ataupun pengguna. Iya. Platform itu lebih memberikan seperti landasan bagi satu aplikasi tadi atau? Ya, kesehatan kalau bisa kan misalkan aplikasi rumah sakit dengan aplikasi asuransi dengan aplikasi terkait lain. Ya, terkait dengan apotek atau atau obat dan sebagainya. Itu kan platform, Pak. Satu platform kayak seperti itulah. Ya, seperti itu. Sangat mudah ya, Pak. Ya, nah, sekarang kita tiba, Pak. Gatot ini maaf. Pak Jarod. Nanti itu ya. Pak Jarod kok Pak Gatot. Pak Jarod begini.
sekarang dengan Platformatika yang kemudian menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Harian sebagai anggota Pak Jarod, apa saja yang sedang dikembangkan saat ini sebagai suara dari Mastel selama ini? Baik, jadi kebetulan kami masuk ke Mastel itu melalui jalur asosiasi, Pak. Iya. Di mana ada namanya Asosiasi Aspiluki, yaitu Perkumpulan Pengusaha Software Indonesia. Iya. Saya mewakili mereka untuk masuk di jajaran Mastel ini. Iya. Jadi secara teknis lebih banyak di Aspiluki. Iya. Tapi di Mastel akan memberikan sesuai dengan visi dan misi Mastel. Mastel sendiri kan menjadi platform dalam artian keanggotaan dunia industri digital kan? Iya, betul. Menjembatani antara masyarakat dengan para industri. Iya. Di situ kan, Pak. Bahkan regulator atau pemerintah ya, dalam hal ini regulator juga. Jadi dalam konteks itu kami di DPH bidang Platformatika itu ada beberapa fokus. Ya, silakan. Fokus utamanya saat ini adalah aplikasi nasional. Aplikasi nasional itu adalah penerapan digitalisasi dalam SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan itu dipicu oleh bukan permasalahan lah, tantangan yang waktu itu dipublikasikan oleh Ibu Sri Mulyani ya, Kementerian Keuangan, bahwa di Indonesia ini di pemerintahan itu ada 24.000 aplikasi yang tidak semuanya jalan kan. Ya. Kemudian ada terletak di 2.700 server. Oh iya. Ya, mengerti. Itu juga tidak saling terintegrasi maupun interoperabilitas. Iya. Kita mengenal aplikasi-aplikasi pemerintah udah public service ya, layanan publik udah bagus kan, seperti contohnya bayar STNK sekarang dengan signal polisi gitu kan. Kemudian juga ada dulu Peduli Lindungi segala gitu kan, Pak. Masyarakat kan bisa menggunakan itu. Namun integrasi, interoperabilitas itu yang menjadi tantangan. Sehingga saat ini Mastel juga meninjau peraturan kebijakan-kebijakan, kesiapan infrastruktur, kemudian SDM, digitalen itu, talenta digital, dan pemanfaatan atau leveraging ini kan pemanfaatan. Nah, ini pilar-pilar yang menunjang kepada tujuan atau goal itu. Ya, memang kita berbicara tentang leveraging untuk ekosistem yang berkaitan dengan aplikasi ya. Betul. Terutama untuk masalah TIC ya. Ya, teknologi information and komunikasi. Betul. Nah, dari tadi ada 4 aspek itu, Pak. Yang salah satu ini yang antara lain yang 3 seperti apa lagi, Pak? Yang maksudnya yang aspek tadi kan ada 4 ya kalau nggak salah. Pertama yang SDM sekali itu ya. Jadi betul, Pak. Kan di Mastel istilahnya kita nggak bisa kerja sendiri. Semua bekerja berkolaborasi kan. Contohnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan kita melalui Digitalen kan. Digitalen ini yang Pak Aswin komandani. Itu juga kita melihatnya kan ada formal, pendidikan formal, ada non formal, ada perkotaan, perdesaan, sampai nanti bagaimana bisa berkompetisi di pasar global. Nah, yang kedua ini kan infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik banyak yang sudah istilahnya menangani lah. Udah lama lah di Mastel selalu di situ kan. Ada telekomunikasi, ada data center, ada infrastruktur yang lain ya. Nah, di dalam yang ketiga ini kan kebijakan dan peraturan. Nah, ini yang paling utama. Ya, itu tadi. Karena itu istilahnya kalau itunya benar, kedepannya pasti udah betul kan. On track lah istilahnya. Dan yang keempat memang pendayagunaan atau pemanfaatan, leveraging itu. Di Mastel juga ada sebenarnya, bahkan ada sebenarnya bidang blockchain, bidang fintech, financial tech. Jadi hal-hal yang ingin difokus itu ada di situ. Nah, tantangannya apa, Pak? Sebetulnya di Indonesia ini kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya udah bagus-bagus sih sebetulnya. Cuman yang kita
tantangan kita dulu percepatan. Percepatan dalam eksekusinya. Iya. Percepatan dan kecepatan dalam eksekusi. Mungkin ada contoh, Pak? Ya. Dan itu juga gini, ada negara lain nggak diem. Oh. Kalau kita nggak lari ya, yang lain lari, Duluan, ya. kita Iya. ketinggalan, gitu ya. Contohnya seperti ini, Pak ya. Mungkin dalam hal implementasi peraturan yang, contohnya gini, pembatasan uang kuartal ya, untuk mendorong sistem pembayaran nasional misalnya. Iya. Kalau peraturan sekarang kita lihat tuh sudah berkembang lah ya, bergerak cepat ya. Tapi ada beberapa yang masih menjadi kendala dalam arti nanti terkait dengan infrastruktur fisik, misalkan jaringannya apakah sampai ke seluruh Pelosok tanah sampai ke gitu kan, Pak. Nah, jadi ini nggak bisa jalan sendiri nih, masing-masing harus ditunjang dengan aksesnya. Ya, dengan koordinasi akses. Betul. Nah, jadi di leveraging ini akhirnya kita bisa melihat bahwa leveraging itu daya ungkit ya, Pak. Betul. Aspek apa saja yang bisa mendukung dan Mastil berperan di situ. Betul. Dari pengalaman yang selama ini Pak Jarod lakukan terhadap aspek yang tentang berkaitan dengan aplikasi, sampai langkahnya seperti apa yang terutama menyangkut sampai kepada produksi softwarenya sendiri seperti apa? Ya, betul Pak. Jadi dalam hal ini kebetulan latar belakang saya dulu pernah juga di perusahaan yang mengembangkan software ya, untuk aplikasi di sektor keuangan gitu kan. Nah, kita melihat itu digital ini juga nggak kalah, pasti terkait dengan globalisasi, Pak. Ya. Di situ yang namanya aplikasi jadi itu saya anggap hilir lah itu ya, hilir ya. Ya. Tapi sebetulnya di belakang itu kan ada hulunya banyak itu. Ada ide dulu, ada pekerjaan programming, ada pekerjaan testing dan sebagainya, sampai pengujian dan sebagainya, sampai itu stabil kan. Ini tuh sebuah proses gitu ya. Nah, di dunia global itu persoalannya adalah pertama software ini tidak bisa seperti komoditi lain diperhitungkan sebagai cost base. Ya, artinya biaya pembuatan software itu sebetulnya mungkin relatif tidak besar dibandingkan dengan kalau kita harus bikin pabrik server dan sebagainya. Ya. Tapi artinya di hardware-nya lah ya. Utamanya kan di inovasi dan brainware-nya kan untuk mengerjakan tersebut. Nah, kadang-kadang di peraturan kita ini perhitungan-perhitungan itu harusnya hanya berdasarkan cost base, Pak. Jadi untuk hal-hal yang terkait dengan software aplikasi dan lain-lain dihargainya dari cost base saja. Ya. Nah, saya berikan contoh nih ya, sekarang ini kan marak yang namanya cloud, Pak. Ya. Cloud gitu kan, cloud computing gitu. Dan itu kita juga bisa bikin cloud itu. Secara industri lokal bisa kita bikin cloud itu, orang namanya cuma aplikasi kan. Tapi waktu kita harus bersaing dengan global, kita kalah, Pak. Kalahnya di mana, Pak? Pertama, scalability. Mereka mungkin udah dipakai lebih banyak. Tapi yang kedua, kalau kita lihat itu, makanya ini terkait dengan ekosistem tadi ya. Contohnya nih, sebuah cloud global, itu dia juga dipakai oleh bisnisnya dia. Kalau saya sebut nama boleh nggak nih? Atau nanti dipotong? Contoh saja. Contoh ya. Iya. Contohnya tuh Amazon.com. Iya. Dia menggunakan cloud dalam operasinya. Iya. Terus cloud-nya dia jual. Jadi bisa dipakai untuk keperluan sendiri, tapi ada lebih yang bisa dia jual. Ya, artinya bisa dibilang ya nggak dijual aja gue udah untung ini apalagi ditambah jadi berlipat ganda ya. Demikian juga dengan
Alibaba, commerce Alibaba gitu. Iya. Itu kan pakai cloud juga. Cloud-nya dijual juga gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau kita harus compete dengan mereka, kita harus punya ekosistem yang kuat juga kan, Pak? Iya. Nah, ini bagaimana terbangun ekosistem ini? Apakah memungkinkan di Indonesia? Nah, memang kalau kita melihat itu, kalau kami melihat ya, triggernya itu harus dari pemerintah. Iya. Karena kebutuhan pemerintah itu pasti paling besar untuk kebutuhan digitalisasi, pemerintah itu akan porsinya akan cukup besar. Ya. Di semua negara juga seperti itu. Nah, dalam hal ini kita perlu melihatnya begini bahwa mungkin nggak tadi makanya kita ingin fokus ke aplikasi nasional tadi. Ya. Kalau itu bisa jalan, Ya. kita punya kekuatan untuk bisa Untuk akhirnya terbentuk Ya. leverage untuk terbentuk ekosistem itu tadi. Betul. Tapi itu mungkin, Pak. Nah, kemarin Tadi kan ada pemerintah, Pak. Nih, Ya. saya sampaikan juga ada pemerintah. Kemudian ya barangkali juga ada swasta yang misalnya bekerja sama. Ya, dalam hal ini karena ada kebutuhan dari pemerintah kemudian dipersiapkan oleh swasta. Nah, Mastel ada di mana, Pak, bila berhadapan dengan situasi yang seperti ini? Ya, justru betul itu yang kita dari Mastel ingin melihatnya demikian, bahwa di pemerintahan ada birokrasi yang mungkin memang akan lebih percepatan tadi sulit diperoleh. Ya. Di swasta dimungkinkan Ya. percepatan tersebut. Betul. Nah, sekarang kan yang diperlukan kolaborasi. Iya. Tapi kolaborasi yang yang istilahnya apa? Kredibel, kolaborasi yang legal, yang Ya. secara legalitas maupun aspek lain itu sangat dimungkinkan gitu, Pak. Ya. Nah, ada istilah kan PPP itu, Private Public Partnership. Ya. Justru Mastel bisa dalam posisi untuk mengakselerasi maupun mensupport, mendukung hal tersebut, Pak. Ya. Jadi fungsi living enabler-nya nanti akan Betul, terkait living dengan- enabler. Iya, artinya menghidupkan suatu bentuk kolaborasi Iya. yang kemudian di dalamnya ada salah satu pihak Ya, yang cepat, tapi Iya. barangkali ada salah satu pihak yang lambat. betul, Nah, di betul. sini kemudian dapat diselaraskan oleh Mastel dengan seluruh ketersediaan sumber daya, kapabilitas internal maupun Ya. eksternal yang ada sebagai organisasi, Betul. sebagai lembaga. Karena sebagai contoh yang beberapa kementerian lembaga melakukan percepatan dengan cara kolaborasi dengan swasta. Tapi kan kemudian banyak celah yang dilihat, oh ini nggak bener nih, atau banyak inilah, mungkin istilahnya bukan dilanggar, tapi aturan-aturan yang belum ada di situ. Iya, tapi teknologinya sudah begitu cepat mendahului, cepat. ya semangat kerjasamanya pun sudah mengikuti teknologi. Betul, Pak. Itu yang akan menjadi sebuah masalah di kita. Tapi justru di situlah, Pak. Jadi dengan platformatika ini, ya platformatika ini bila kemudian dia dalam berkembangan akan bertemu Ya, dengan hal-hal yang terdefinisi sebagai satu hal yang mempercepat, mengakselerate, betul, Pak. ataukah satu hal yang menjadikan center of gravity yang menahan. Persis. Nah, ini di sinilah berarti fungsi itu Pak Jarod dan kawan-kawan akan melakukan langkah apa ini dalam waktu-waktu dekat ataupun ya kita sebut saja misi digital Indonesia emas tahun 2024. Ya. Maaf, 2045 ini. Ya. Jadi kalau visi digital itu kan pendekatannya 3 tuh, Pak. Ya. Ekosistem, pendekatannya ada melalui ekosistem, kemudian yang kedua itu sektoral dan kewilayahan, kan 3 itu kan. 3. Kami justru ingin bisa memberikan masukan dalam hal terutama di ekosistem dan sektoral. Ya. Kenapa? Memang prioritas-prioritas ini penting kan. Prioritas sektoral di Indonesia kan seperti keuangan, retail, perdagangan, kemudian pertanian, kelautan, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kan aplikasi semua nih, Pak, Ya, ya. wujudnya ya kan. Nah, yang kedua ini yang masalah keuangan dan retail itu memang menjangkau UMKM dan sebagainya. Ya. Jadi fokus itu yang kita juga ingin supaya peran kita adalah memberikan masukan. Ya. Bagaimana pilar-pilar kolaborasi tadi bisa diwujudkan.
dengan waktu cepat. Dan yang kita lakukan memang saat ini mencoba berinteraksi dengan para regulator maupun para pelaku ya. Iya. Khususnya dari sisi kementerian dan lembaga. Iya. Memang uniknya dunia digital ini regulatornya banyak. Ada Kementerian Kominfo, Iya. ada Kementerian Perindustrian, Iya. Perdagangan juga, Kemenparekraf Iya. untuk industri kreatif. Kreatif, ya. Dan ada sekarang ini juga ada kementerian ini ya, selain tadi 4 itu, ada kementerian Kemenpan RB dengan SPBE, arsitektur Iya. SPBE segala macam kan. Itu Pak. Ya. Nah, ini yang memang kalau saya lihat memang ke depannya mereka ada upaya-upaya koordinasi yang lebih terintegrasi ya. Ya. Tapi dalam hal ini kita juga tidak menunggu, kita juga mencoba melakukan bagaimana supaya kolaborasi itu bisa terjadi walaupun mungkin belum ada pucuk pimpinan di antara yang mengkoordinasi hal tersebut. Nah, ya sorry. lanjutannya, Pak. Nah, jadi gini, tadi sampai mana tadi pertanyaannya tadi? Yang tadi menyangkut tentang siapakah yang akan menjadi leader di dalam begitu banyak yang memainkan peran dalam regulasi ini. Ya, memang dalam interaksi kami dengan beberapa kementerian dan lembaga, Ya. itu jawabannya demikian bahwa mereka itu kolektif, kepemimpinannya kolektif. Ya. Jadi misalkan Kemenpan RB di area istilahnya bisnis proses. Ya. Tapi di eksekusinya, operasinya di Kemenkominfo. Ya. Sementara pengembangan istilahnya supply push-nya ya, pengembangan industrinya di perindustrian. Ya. Dan sebagainya. Jadi ini memang tapi saya melihat ada satu istilahnya breakthrough itu di dunia game ya. Terobosan. Dunia game, terobosan. Baru-baru ini kan keluar Kepres yang mengatur mengenai industri game. Dan itu saya rasa itu bisa jadi istilahnya model ya nanti untuk kedepannya. Pak, kalau game ini apakah dia itu termasuk menjadi suatu ukuran terhadap kemajuan aplikasi di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya memang kalau kita lihat dunia aplikasi sendiri itu perkembangannya luar biasa, Pak. Ya. Dulu yang namanya aplikasi itu bentuknya software, Bapak bisa lihat dalam CD dan sebagainya. Ya. Sekarang kan sudah online melalui Semuanya, jaringan. begitu banyak sumbernya. Ya. Kemudian bisnisnya pun sekarang bukan lagi saya beli software, tapi saya menggunakan, saya bayar berdasarkan penggunaan kan, Pak. Iya. Ya kan, seperti aplikasi-aplikasi yang tersedia di mobile itu kan, Phone, ya. ya itu kita hanya menggunakan aja, nggak memahami aplikasinya ada di mana dan siapa yang buat dan sebagainya. Begitu banyak yang ada di Google Play. Ya. Ya, Google Play itu, Pak. Ya, contoh. Makanya game itu sendiri itu kan juga menyangkut infrastruktur tadi, Pak. Ya. Pasti ada hardware-nya, ada operating system-nya, ada aplikasi game-nya, ada ini gitu, Pak. Makanya kalau kita pilah antara hulu hilir, mau ujungnya game, mau ujungnya aplikasi pemerintahan, mau ujungnya pasti memerlukan layer aplikasi tadi, Pak. Ya. Nah, Jadi inilah yang kemudian menjadi posisi strategis Ya. dari diadakannya bidang ini, Pak. Di Betul, Mastel. betul. Nah, sehingga apa yang kira-kira dapat disupport oleh Mastel sehingga wujud nyata dari adanya kesatuan, Ya. membentuk kesatuan, bahwa Mastel sedemikian dapat membantu Ya. agar supaya hal yang terkait dengan koordinasi masalah aplikasi ini bisa semakin dapat membumi lah di tempat kita ini karena keterpisahan yang sedemikian kuat. Betul. Gitu. Betul, Pak. Jadi ada istilahnya gini loh, kalau ngomong aja ya semua orang bisa lah. Ya. Di Mastel ini kita mencoba
memberikan model dan contoh gitu kan. Ya, itu tadi. Salah satu contohnya adalah di aplikasi nasional tadi, itu ada konsep NINA, Ya. National In-House Application. Ya. Karena harapannya ke depan itu kalau bisa produk dalam negeri itu bisa digunakan oleh pemerintah, produk dalam negeri bisa menjadi pilihan di masyarakat kita sendiri dan seterusnya kan Pak. Ya. Tapi ini kejar-kejarannya juga antara peraturan dan kesiapan itu nggak bisa misalkan, saya yang bikin peraturan, saya bikin peraturan ini, tapi Anda nggak siap. Kalau kita kembangkan dulu tanpa ada aturan juga nanti yang kembangin nggak ada motivasi gitu kan. Ya. Jadi ini memang ada dua sisi itu. Nah, satu hal yang juga Mastel coba lakukan, kalau bisa kita bikin showcase, bikin kayak pilot model gitu. Ya. Supaya gini loh, ini jalan kok, nanti tinggal terapkan. Nah, Nina ini berada di mana sekarang ini? Siapa owner dari Nina ini sebenarnya? Nah, Nina ini sebetulnya kan baru, itu yang namanya konsep aja Pak. Ya. Artinya pengennya nanti menjadi ajang, bukan ajang ya, sarana kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam bidang aplikasi ini. Ya. Nah, memang kita melihatnya gini, siapa yang menangani nih, gitu Nah, kan? itu maksudnya. Menangani. Kalau yang menangani pemerintah tadi ada keterbatasan birokrasi dan sebagainya. Kalau masyarakat, pemerintah lain nih, ada kerahasiaan segala macam. Jadi akhirnya kalau kami simpulkan, kalau bisa memungkinkan ada BLU, yaitu bisnis layanan umum ya, badan layanan umum yang sifatnya agak lebih cair daripada kementerian lembaga, tapi tetap di bawah salah satu kementerian lembaga ya. Ya, artinya di bawah pemerintah lah yang mengendalikan dan Nah, BLU ini salah satu bisa menjadi solusi dalam bagaimana caranya. Yang kita sekarang melihat adalah salah satunya potensi pengembangan salah satu BLU di Kemenkominfo. Ya. Kalau itu bisa berkembang dari tadinya hanya infrastruktur menjadi ke arah ekosistem, termasuk aplikasi, itu akan selaras nih dengan visi, misi maupun arahan dari baik pemerintah tadi di visi digital maupun Mastel ya, peran Mastel. Ya, peran Mastel. Itu kira-kira bisa terwujud segera, Pak? Nah, sekarang kita mainnya begini dulu, udah mereka menyediakan infrastruktur, kita menyediakan sampel aplikasinya yang sudah sudah dikembangkan sebelumnya untuk mengumpulkan para pelaku aplikasi seluruh Indonesia gitu ya. Itu lagi mau diterapkan dan mudah-mudahan dalam tahun ini udah bisa dilihat, bisa dievaluasi gitu. Nah, peran Mastel di situ seperti apa, Pak? Peran Mastel sendiri, memang Mastel sendiri kan sifatnya adalah platform ya, dalam artian mendorong kolaborasi, tapi bukan terlibat dalam kolaborasi. Jadi bisa saja melalui anak perusahaan, bukan anak perusahaan lah istilahnya, melalui afiliasi, melalui mengenai prosesnya nanti, itu tentu akan mengikuti kebijakan, regulasi dan sebagainya. Ya. Tapi yang penting kita udah ada contoh dan sampelnya gitu, Pak. Kalau ini terrealisasi ini, Pak Jarod, apakah ini bentuk sebuah keberhasilan atau boleh dikatakan tahapan menuju ke kemampuan dalam negeri untuk membuat platform seperti ini kemudian dapat berhimpun aplikasi-aplikasi yang Bapak maksud tadi? Ya. Kalau saya melihatnya begini, Pak. Ini saya contohkan India saja ya. Ya. India itu 30 tahun yang lalu mendeklarasikan akan fokus ke dunia software. Ya. Mereka mulai melakukan yang namanya kebijakan, regulasi, sampai insentif dan sebagainya supaya itu maju. Dan kita lihat sekarang, 20 tahun kemudian, itu India menguasai industri software ini, gitu kan, Pak? Artinya
kita ngelihatnya mungkin 20-30 tahun lagi, Pak. Tapi kalau kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak akan seperti apa ya, melakukan hal yang sama akan seperti ini, Pak ya. Iya. Terus kita lihat Cina, Pak. Cina itu 30 tahun lalu menfokuskan ke manufacturing. Sekarang kita lihat manufacturing di unsur digital hampir semuanya di Cina kan, Pak. Iya. Mau brand apapun made in China gitu kan. Iya. Kemudian kalau Taiwan tuh dulu di ini di chip, industri chip segala macam. Jadi memang makanya itu nggak bisa instan, Pak, tapi harus ada roadmap, ada peta jalannya gitu. Iya. Nah, sepanjang yang Bapak ketahui, roadmap sejenis ini seperti apa? Saya dengar Bapak menyebutkan tentang seperti untuk jaringan digital, untuk masalah digitalisasi yang dikeluarkan oleh Kadin dan juga hal yang lain, termasuk roadmap-nya itu seperti apa, Pak? Mungkin barangkali ini koheren dengan apa yang terkait dengan Nina tadi. Contoh saja. Iya. Jadi memang begini, Pak. Seperti tadi ya, visi misi peta jalan itu banyak di Indonesia udah dibikin. Yang bikin pinter-pinter dan lembaga-lembaga yang kompeten lah. Iya. Kembali ke masalah fokus, prioritas dan implementasinya kan, Pak. Eksekusinya kan. Iya. Nah, ini yang memang mungkin kuncinya di istilahnya leadership yang diperlukan. Bapak maksud leadership di sini artinya terkait dengan eksekusi. Eksekusi. Atau, ya, eksekusi. Ya, Pak. Yang Bapak konsistensi terhadap eksekusi. Eksekusi, Pak. Ya. Contoh kenapa Cina, kenapa India. Ya. Itu seperti apa sih tentang historical of decision maker yang dilakukan di sana atau who kan, Pak? Ya. Itu. Nah, akhirnya kita menuju kepada leveraging tadi, Pak. Berarti aspek leveraging di sini memang menyangkut masalah yang termasuk kompleks, tapi mungkin untuk dapat diaplikasikan. Ya. Termasuk di program kita yang berkaitan dengan platformatika ini. Seperti itu, Pak Jarod. Bagaimana kira-kira? Ya, jadi ya kita mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Mas Tel ini kan sudah disampaikan kepada pemerintah dan sebagainya. Ya bisa diterima, bisa tidak, tapi paling tidak bisa dipertimbangkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita juga meneruskan dengan dialog yang baik, karena Mas Tel ini kan isinya apa istilahnya, para pakar-pakar juga di dalamnya yang bisa dimanfaatkan gitu kan, yang bisa istilahnya yang arti bisa diintegrasikan seluruh kemampuan, betul, untuk menunjang sehingga ya masalah eksekusi ini yang perlu kita dan memang perhatikan. Kita harus sadari Indonesia ini agak unik. Saya perhatikan sendiri bahwa semua negara-negara yang maju di dalam digital dan sebagainya itu belum ada yang punya pulau ribuan gitu, Pak, dengan tingkat literasi yang sangat berbeda gitu kan. Nah, ini masalah literasi di sini mencakup tentang apa saja? Literasi digital kah atau menyangkut literasi apa, Pak, di sini? Jadi literasi itu dalam hal gini, Pak, pemahaman pentingnya atau digitalisasi itu bisa apa? Itu dari semua layer, Pak, dari pengguna paling bawah sampai ke pembuat keputusan paling atas gitu. Ya. Kami dulu pernah berpikir begini, Singapura dengan 12 juta, dia bisa semaju itu dalam konotasi men-leverage digital kan, gitu, Pak. Kalau kita bisa pilih 12 juta aja orang di Indonesia, kita majukan seperti Singapura, itu bisa, Pak, mudah itu. Itu sangat ini untuk pencapaiannya itu. Tapi di Indonesia gerbongnya banyak, Pak. Nggak hanya 12 juta, kita punya 270 juta kan. Iya. Nah, ini yang selalu termasuk sewaktu kita berdialog dengan para regulator, mereka juga mengatakan konsep kita ini kita pemerataan. Kita nggak bisa memprioritaskan satu atau dua. Kita harus jadi bersama-sama. Jadi inklusif ya, pemerataan ini. Pemerataan.
Nah, apakah itu jelek? Belum tentu juga. Karena ya kalau kita kayak kalau seperti kue yang bundar gitu, kita bisa pilah begini aja kan? Iya. Kita bisa maju sekali di sini ini. Iya, tapi sebagian saja. Tapi yang lain kan Iya. harus ditularkan nanti Iya, kan. betul. Itu butuh waktu. Butuh waktu untuk Nah. agar supaya seluruh paye itu bisa Kalau di kita modelnya satu-satu dulu, dah ininya dulu. Jadi nunggunya lama, Pak. Nunggu hasilnya lama. Iya. Tapi setelah jadi harusnya semua gitu. Iya, tapi tetap sepotong lagi. Ya, ada memang problem, tantangannya, biaya pasti besar, Iya. waktu pasti lebih lama. Tapi sekali jalan, mestinya udah mencakup semua gitu kan. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi begini, Pak Jarod. Akhirnya saya menyampaikan sebuah pandangan bahwa memang masalah aplikasi ini sangat luas. Ya. Kita belum berbicara dengan persaingan aplikasi dengan luar negeri. Ya. Nah, ini Bapak melihat bagaimana untuk hal di mana kita sebagai Mastel kemudian berada dalam situasi ini? Ya. Ya, itu seperti apa, Pak? Jadi memang Pak, seperti pelaku-pelaku kita sendiri juga ada yang udah jualan ke luar negeri segala Ya, macam. itu Ya. tadi. Ya. Tapi ya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, ada satu pengalaman yang kami alami juga ya. Waktu itu kami berhasil memasarkan sebuah software aplikasi di Filipina, Manila. Ya. Waktu udah mau transaksi, mereka bilang, Anda kena withholding tax 33%. Nah, ini dia yang Ya kan? Iya, betul. 33%. Ini pertanyaan asosiasi juga ini. Betul. Nah, tapi kalau Anda menjualnya melalui partner lokal hanya kena 3%, PPN 3%. Ya. Ya kan? Nah, aturan seperti ini itu mengenerate pengembangan lokal, Pak. Mendorong pengembangan Iya, di lokal. kami misalnya ya dalam Karena hal ini disebut insentif atau apa, Pak? sebetulnya bukan insentif nih, tapi sebuah skema. Skema yang membuat, contohnya begini, daripada saya membayar tambahan 30%, lebih baik saya trainingkan orang itu, kita cari partner lokal, kita kembangkan dia, mungkin Ya. biayanya cukup 10%, saya masih bisa menyimpan 20% kan, Iya. daripada hanya bayar withholding tax gitu. Iya. Nah, ini yang kira-kira regulasi itu bisa penting di situ untuk mengenerate itu. Untuk mengenerate itu. Ya. Baik. Nah, kemudian tadi Bapak pertanyakan kan masalah tadi kompetisi ya. Iya, Pan. tadi Nah, kompetisi. kalau kami melihatnya mungkin seperti spiral, Pak. Spiral itu artinya kita punya fokus apa, kemudian kita juga harus menggandeng misalnya pihak akademisi, kemudian venture capital, Iya. terus mitra global. Mitra global tuh seperti tadi, contoh Filipina dan kita tadi, mitra global tuh buat mereka bukan tabu, Pak. Tapi dengan skema itu mereka mendapatkan keuntungan kan, transfer of knowledge yang lebih cepat. Nah, pola-pola itu yang harusnya dikerjakan sehingga kita suatu saat bisa kompetitif secara dunia. Kalau kita sekarang secara indeks dari segala sisi, kita ini konsumen teknologi kan. Kalau mau bergerak menjadi produsen teknologi, memang harus sabar, tapi harus kerja terus. Tidak. Pak, pertukaran tentang perkembangan ini di antara anggota asosiasi seperti apa, Pak? Pertentangan dalam arti perkembangan ini. Perkembangan terjadi ini dikomunikasikan di antara asosiasi. ya. Kemudian terdapat apa yang barangkali menjadi program di asosiasi, karena asosiasi ini kan bagian juga dari Mastel. Ya. Jadi yang sekarang ini salah satu yang kami fokuskan itu adalah dalam hal talent scout ya, menemukan karya-karya Indonesia yang mungkin tersembunyi, tidak nampak untuk bisa muncul gitu. Ya. Jadi salah satunya yang melalui ini yang namanya
kontes ya, pemilihan istilahnya penghargaan kepada karya-karya gitu. Ya, jadi apresiasi, Pak. Ya, bentuk-bentuk apresiasi ya. Betul. Jadi contohnya Asia Pacific ICT Award. Ya. Jadi pemberian award ya, dikompetisikan. Setelah kita menemukan itu, kita ingin itu bisa terdaftar menjadi repository aplikasi karya nasional. Kan? Ya. Kemudian mungkin ada unsur-unsur yang kita harus lakukan seperti misalnya sertifikasi, review, sehingga nanti waktu orang memerlukan aplikasi ini memang udah teruji aplikasinya. Ya, artinya itu telah dipersyaratkan bahwa aplikasi ini akan mempunyai nilai guna yang tinggi. Betul. Apabila ditentukan dengan berbagai persyaratan tadi. Ini asosiasi bergerak ke arah itu, Pak? Iya. Jadi kita sekarang ini kalau yang utama sekarang ini, dulu kita ada yang namanya INAICTA ya, Indonesia ICT Award. Kita seluruh Indonesia. Yeah. Tapi sekarang udah pertama tuh biayanya juga tinggi dan biasanya kita ada keterlibatan dari kementerian lembaga ya. Yeah. Nah, sekarang Kominfo juga mengadakan tapi khusus untuk ASEAN Digital Award. Yeah. Itu mereka melakukan seleksi dan asosiasi bekerja sama. Istilahnya melibatkan sebagai juri dan pencarian karya dan sebagainya. Yeah. Jadi memang ini kolaborasi juga. Kalau nggak ada yang mendanai juga berat, Pak. Kembali ke sana. Iya kan? Iya, betul. Nah, yang kedua yang masih swasta lakukan atau istilahnya itu yang Asia Pasifik itu. Ya. Dua itu. Nah, sekarang kita akan sampai di ujung ini, Pak. Ya. Challenging untuk ke depan ini, baik yang jangka pendek 2024 ke depan. Ya, sebagai Dewan Pimpinan Harian yang menangani tentang platformatika ini. Ya. Seperti apa, Pak? Challenging yang akan dan juga opportunity keberadaan Pak Jarod di Mastel ini sedang menuju kemana nanti? Ya. Kita tahu bahwa ada Indonesia Digital, ya, Indonesia Emas tahun 2045. Tapi kita mulai dari yang pendek aja, misalnya program untuk tahun 2024. Ya. Itu, Pak. Jadi memang yang pertama, Pak, bagaimana yang tadi yang namanya NINA itu kan in-house application, artinya aplikasi-aplikasi dalam negeri itu bisa berperan, terutama untuk dalam negeri dulu deh, supaya kuat, gitu kan? Dan itu salah satunya pemerintah kan? Makanya sekarang kita juga mendorong para pelaku untuk memasukkan produk karya mereka ke e-katalog. Ya, melalui LKPP untuk pendukungan SPBE gitu kan? Karena kalau udah masuk ke situ, itu paling tidak direkognis kan, dikenal, nanti bisa berbondong-bondong masuk dan ke situ. Tidak perlu harus tender dan sebagainya. Dan LKPP juga sudah melakukan dulu memasukkannya susah, berat. Syaratnya banyak. Sekarang udah mulai dipermudah. Dipermudah sehingga itu juga harusnya bisa menjadi dorongan lah. Untuk mereka bisa masuk ke, supaya bisa dipertimbangkan untuk digunakan di pemerintahan tadi. Kemudian juga kita bekerja di TKDN ya. Tingkat dalam negeri. TKDN tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri dari sisi aplikasi. Iya, betul. Ya. Dan ini memang tidak mudah tadi. Karena peraturan biasanya berdasarkan cost base, kita maunya value base kan. Iya, betul. Dan ini juga dari asosiasi kita membuat cara perhitungannya, dan kita akan introduce juga di pemerintahan supaya di regulator supaya bisa dipertimbangkan. Jadi di TKDN ini untuk software ya, Pak? Khusus untuk software. Dia kalau kan di hardware atau misalnya komponen dalam negeri, katakanlah mobil ataupun pembuatan HP ataupun produk-produk yang lain yang sifatnya manufacture seperti itu ada sekian persen,
harus Ya. merupakan komponen dalam negeri. Ya. Nah, kalau di software itu seperti apa Pak ukurannya? Ya, sekarang memang yang sudah ada aturannya itu lebih ke embedded software. Embedded itu dalam arti waktu Bapak memproduksi sebuah digital tools, termasuk misalkan smartphone dan sebagainya, Ya. ada komponen software dalam negeri di situ, itu diperhitungkan sebagai TKDN. Oh, dihargai itu Pak. Ya, itu udah ada aturannya. Nah, yang kita ingin kembangkan lebih lanjut adalah dalam pembuatan software itu sendiri ada perhitungan TKDN-nya. Ya. Karena selalu akan ada komponen luar kan Pak. Ya. Paling nggak operating sistemnya dan tools development dan sebagainya. Ya. Tapi kan ada SDM kita, ada pengerjaan tools kita dan sebagainya. Itu bagaimana bisa diperhitungkan? Itu value-nya di situ. Ya. Value-nya. Dan itu kemudian bisa menjadi artinya dikuantisir. Betul. Sebagai bagian dari yang disebut dengan TKDN software. Betul Pak. Wah, menarik sekali ya Pak. Ya. Saya masih pengen lebih luas untuk menanyakan banyak hal, tapi kita bertahap saja Pak. Yang penting di sini Bapak Jarod sebagai DPH yang memiliki peran di bidang platformatika ini, terus bekerja untuk kemudian melalui Mastel ini hal-hal yang terkait dengan seluruh hal yang dapat mempercepat, men-leverage tentang masalah aplikasi, termasuk tadi TKDN software, kemudian pengembangan yang Bapak sebutkan tentang Nina tadi tetap menjadi topik utama Bapak di tahun 2024. Betul, ya, betul. dan seterusnya. Baik, saya kira terima kasih. Cukup panjang dan cukup detail Pak. Masalah aplikasi ini kan ya hal yang memang akhirnya bahasa kan itu Pak. Ya kalau bahasa kan tentu harus selalu diperbaiki ya Pak. Betul. Akhirnya mencapai tingkat yang akhirnya dapat dimaksimalkan melalui teknologi yang ada. Betul. Nah, saya kira demikian kita. Baik. Pak Jarod. Terima kasih Pak Julius untuk kesempatan terima kasih yang kita bisa bicara pada sore ini. Terima kasih Pak untuk banyak sama-sama. hal yang telah disampaikan, dan apabila saya perhatikan tadi baik dari bidang yang Bapak tangani maupun dari asosiasi sudah masuk semua ya Pak tadi dalam diskusi kita Pak. Atau barangkali masih ada yang tertinggal. Ya, maksud saya mungkin lebih baik kalau misalnya nanti ada yang pertanyaan-pertanyaan atau apa ya kita bisa lakukan lagi dengan mencoba fokus ke situ. Fokus lagi, karena Pak. memang ini luas sekali. Luas Paling sekali, tidak ya. ini sebuah pengenalan awal ya kira-kira apa dan seperti apa. Nah. Iya, baik. Jadi ini permulaan awal Pak. Betul. Oleh karena itu kita sedang berlatih sehingga benar-benar podcast ini akhirnya itu bisa menjadi media komunikasi di antara anggota Mastel sendiri, baik pribadi ataupun asosiasi ataupun corporate. Kan Saya biasanya kira, nanti mengundang pertanyaan-pertanyaan, komentar atau apa ya. Nanti kita akan menjadi bagian dari sustainability keberadaan podcast kita ini Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Jarod. Sama-sama Pak. Mari. Julius. Mari. Terima kasih. Iya.